Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IT2 kelompok 4 dengan dosen pengampu Dr. Nila Yati SPMSI dengan mata kuliah Bioteknologi Pertanian dengan judul Analisis Keragaman Genetik Alpukat Freesia americana Mill unggulan asal Kecamatan Bintang dan Bies Kabupaten Aceh Tengah dengan penanda ISSR. Saya Fikri Anggara 22031016 sebagai ketua kelompok dan teman saya Ludang dengan NIM 2203 Saya Herianto dengan NIM 2203 Saya Emrija Alfariji dengan NIM 2303 Saya Yusari Dewi dengan NIM 2203 Saya Nabila Triapsari dengan NIM 2303 Saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 2303 Alpukat dengan nama latin Freesia americana Mill merupakan salah satu komoditi buah yang berasal dari dataran tinggi Amerika Tengah. Tanaman alpukat dapat tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia dan menjadi salah satu buah yang digemari karena rasanya yang enak. Nah, Aceh merupakan salah satu penghasil alpukat di Indonesia. Total produksi alpukat tahun 2015 besar 383.537 ton dengan luas panen 24.350 hektar. Salah satu pendekatan molekuler yang digunakan untuk mengetahui keragaman genetik dan hubungan kekerabatan serta mendeteksi pohon induk yang berproduksi tinggi adalah menggunakan penanda molekuler ISSR. itu dengan mengidentifikasi tanaman alpukat unggul asal Kecamatan Bias dan Biang ke Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan marka monokler. Yang kedua yaitu dengan mengetahui pengelompokan aksesi tanaman alpukat unggul asal Kecamatan Bias dan Biang Kecamatan Aceh Tengah berdasarkan marka monokler. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, mulai dari bulan Maret sampai bulan Juni 2018. Pengambilan sampel daun dilakukan di Kecamatan Bias dan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Analisis molekuler daun alpukat dilaksanakan di Laboratorium Molekuler dan Uji Mutu Balai Penelitian Buah Tropika, Kementerian Pertanian RI, Solo, Sumatera Barat. Adapun alat dan bahan untuk analisis amplifikasi DNA adalah sebagai berikut. Sampel daun alpukat yang diuji berasal dari tanaman alpukat unggulan di Kecamatan Bintang dan Kecamatan Bias. Terdapat 6 aksesi di Kecamatan Bintang dan 5 aksesi di Kecamatan Bias. Sehingga jumlah sampel yang dianalisis molekuler sebanyak 11 sampel. Tanaman alpukat unggul yang telah dipilih diberi kode sampel guna memudahkan saat proses pengerjaan di laboratorium. Salah satu pendekatan molekuler yang digunakan untuk mengetahui keragaman genetik dan hubungan kekerabatan serta mendeteksi pohon induk yang berpotensi tinggi adalah dengan menggunakan penanda molekuler Intersimple Sequence Repeat atau ISSR. ISSR memiliki kelebihan dibandingkan sistem penanda molekuler lainnya, yaitu reproducibility yang tinggi, lebih cepat, memerlukan jumlah DNA yang sedikit, mampu melakukan pendeteksian genetik polimorfisme tanpa terlebih dahulu mengetahui susunan basa atau sequence dari genomik tumbuhan, serta memiliki polimorfisme yang tinggi. Pada metode amplifikasi DNA, terdapat beberapa jenis primer yang digunakan pada analisis ISSR. Yang pertama itu ada UBC 811, yang kedua itu ada UBC 826, yang ketiga itu ada UBC 817, yang ketiga itu ada AAT6, yang kedua ada GTC7, serta yang terakhir ada AAG6. Selanjutnya ada analisis data hasil pengamatan pita DNA diterjemahkan ke dalam data biner untuk membangun matrik kemiripan. Data yang memperlihatkan pita DNA diberi tanda nomor 1, sedangkan data yang tidak memperlihatkan pita DNA diberi angka 0. Kemudian pada analisis cluster atau pengelompokan dendrogram menurut UPGMA menggunakan metode SAN pada program NTSIS-PC versi 202.
Pertama, kita ubah data molekuler ke data binar dengan cara memasukkan data ke program Excel. Hasil data didapatkan sebagai berikut. Kemudian simpan file, lalu kita buka NT-Edit. Setelah itu, kita import data Excel dengan klik file, import Excel, dan using oleh, lalu ketik yes, pilih file Excel yang sudah disimpan tadi, dan muncullah data berikut. Setelah itu, simpan data dengan nama Alpukat 1 Entesis. Tutup file. Kemudian kita buka program Entesis, sehingga keluar tampilan seperti ini. Untuk menganalisis kemiripan, kita klik similarity, lalu klik simqual, dan keluar data seperti ini. Lalu di bagian di invert file, masukkan file Alpukat 1 Entesis. Di bagian coefficient, klik tanda panah dan pilih dice. Kemudian output file, kita ketik Alpukat 2 Entesis. Lalu ketik compute, maka akan keluar tampilan sebagai berikut. Tutup kotak itu. Kemudian untuk analisis pengelompokan data, kita klik clustering, klik sun, lalu akan keluar data berikut. Di bagian input file, ketik file durian 2 entesis. Di bagian output file, klik Alpukat 3 entesis. Di bagian in case of ties, klik tanda bawah dan pilih find. Untuk angka yang ada terdapat 25, kita ubah menjadi 30 atau lebih. Lalu klik compute. Setelah itu akan muncul simbol dendrogram sebagai berikut. Klik tanda tersebut dan akan muncul data dendrogram. Kemudian data tersebut kita simpan di save meta file dengan nama Alpukat EMF. Lalu, hasil dendrogram tersebut kita tarik garis di 60. Kenapa harus di 60? Karena 60 memiliki tingkat kemiripan tertinggi. Sedangkan untuk data yang paling kecil, kita mendapat di bagian 0,33 atau 33% dan tertinggi di 0,91 atau 91%. Di sini terdapat dua kelompok yang dari tarik garis di 60 dan aksesi yang paling tinggi kemiripannya yaitu Adapun kesimpulannya yaitu tanaman alpukat unggulan yang berasal dari Kecamatan Bies dan Bintang Kabupaten Aceh Tengah memiliki tingkat keragaman yang rendah berdasarkan marka molekuler. Yang kedua yaitu tanaman alpukat unggulasan asal Kecamatan Bies dan Bintang Kabupaten Aceh Tengah pada koefisien 60% terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu aksesi BT03, BT04, BT06, BT09, BT12, BT14, BI01 dan BI02. Kelompok kedua hanya ada satu aksesi yaitu B105 dan B106. Adapun sarannya yaitu disarankan agar lebih banyak dilakukan penelitian mengenai analisis keragaman genetik tanaman alpukat unggulan dari seluruh provinsi Aceh. Hal ini dilakukan agar dapat membedakan keragaman genetik, mengidentifikasi hubungan kekerabatan dan memetakan sidik jari plasma mutfah. Sekian video penjelasan kami tentang analisis keragaman genetik alpukat Freesia americana Mill dengan penanda ISSR. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada video kami memohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.